Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Haryana Sari Sitompul, kelas Ekonomi Syariah 06, mata kuliah Manajemen Keuangan, dosen pengampu Melis SEI, MEC, SEI, MESI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modal dalam perusahaan. Sebelum kita mengetahui tentang lebih lanjut tentang modal dalam perusahaan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa arti dari modal. Menurut akuntansi, modal adalah selisih antara aktivitas dan kewajiban. Menurut pendekatan hukum, modal adalah dana yang ditanamkan pada saat perusahaan didirikan, tercatat pada akta. Modal kerja. Modal kerja atau working capital yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan itu sendiri. Contoh, untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar utang dagang. Konsep modal kerja ada 3. 1. Konsep kuantitatif. 2. Konsep kualitatif. 3. Konsep fungsional. Kita akan membahas konsepnya satu persatu. Konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktivitas lancar. Yang kedua, ada konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktivitas lancar terhadap hutang jangka pendek. Definisi ini menunjukkan margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari perusahaan pokok perusahaan. Semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode ini. Lalu, sumber modal. Sumber internal adalah sumber modal yang berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal yaitu laba ditahan merupakan besarnya laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik saham, tetapi dimasukkan dalam cadangan. Laba ditahan merupakan besarnya laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik saham, tetapi dimasukkan dalam cadangan, seperti yang saya bilang tadi. Depresiasi adalah pengurangan nilai terhadap aktiva tetap selain tanah karena dipakai atau karena kerusakan secara teknis. 2. Modal eksternal adalah berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya dari hasil aktivitas usahanya saja. Sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerjasama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal itu sendiri. Supplier memberikan dana kepada perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik kredit jangka pendek maupun jangka menengah. Lembaga perbankan adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit di samping pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Pasar modal atau capital market adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok yaitu calon pemodal atau investor dengan komitmen yang membutuhkan dana jangka menengah dan jangka pendek. Pada umumnya, pemberian kredit oleh bank adalah berdasarkan hasil penilaian dari bank terhadap permohonan kredit yang biasa dikenal dengan pedoman 3R sebagai berikut. Return, Repayment Capacity, Risk Bearing Ability. Bank juga melihat dari sisi konsumen dengan 5 kriteria, yaitu karakter kreditur, capacity, capital, collateral condition. Modal aktif adalah modal yang menunjukkan bentuknya atau modal yang tertera di sebelah debit,
dari neraca. Berdasarkan cara dan namanya perputaran, modal aktif adalah kekayaan perusahaan yang dibedakan atas aktiva lancar, aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi, dan aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama, yang secara berangsur-angsur habis atau tidak habis dalam proses produksi. Modal pasif, modal yang menunjukkan sumber atau asalnya, atau modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca. Modal sendiri pasti badan usaha adalah yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau berasal dari pemilik modal. Modal asing atau modal kreditur atau utang adalah modal yang berasal dari kreditur yang merupakan utang bagi perusahaan. Perbedaan fungsional antara modal kerja dan modal tetap. Jumlah modal kerja lebih fleksibel, artinya dapat lebih mudah diperbesar atau diperkecil, disesuaikan dengan kebutuhan oleh konsumennya. Sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. Susunan modal kerja adalah relatif variabel, artinya elemen-elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan susunan modal adalah relatif permanen dalam jangka waktu yang tertentu. Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, ada jenis-jenis modal. Yang pertama, ada modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara dan merupakan hutang yang harus dibayar kembali. Modal asing yaitu sebagai berikut. Utang jangka pendek adalah modal yang diperoleh dari pinjaman pihak lain dalam jangka waktu pelunasan maksimal 1 tahun. Kredit dari penjual merupakan kredit perniagaan, tetapi jika penjual melakukan penjualan secara kredit kepada perusahaan. Kredit dari pembeli yang berarti adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok dengan cara membeli membayar terlebih dahulu terhadap barang yang dibelinya. Barang baru diterima beberapa waktu kemudian. Kredit wesel terjadinya jika suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu pada saat tertentu setelah ditentangani oleh surat tersebut dapat dijual atau diuangkan di bank. Utang jangka menengah adalah utang jangka waktu atau umumnya atau lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Jenis-jenisnya yaitu term loan, 2. Leasing yang memiliki berbagai macam seperti sale and leaseback atau servile lease atau pricing lease atau financial leases. Utang jangka panjang adalah utang dalam jangka waktu pelunasan, biasanya waktu tenor utangnya lebih dari 10 tahun. Di antaranya, yang pertama pinjaman obligasi, pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang di mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan utang dengan nominal tertentu. Contohnya, obligasi biasa, obligasi pendapatan, obligasi yang dapat dipertukarkan. 2. Pinjaman hipotek, yaitu pinjaman jangka panjang di mana kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, supaya jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual yang digunakan untuk membayar hutang. Lalu ada modal sendiri, modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas, merupakan dana panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri juga selain berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Modal saham. Saham adalah bentuk tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT. Adapun jenis dan saham sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa. Fungsi dari saham biasa di dalam perusahaan adalah sebagai alat untuk memelajahi perusahaan, sebagai alat untuk menentukan pembagian laba, sebagai alat untuk mengadakan fusi atau penggabungan, sebagai alat untuk menguasai perusahaan. 2. Saham preferen. Pemegang saham preferen mempunyai beberapa preferensi tertentu di atas pemegang saham biasa, yaitu pertama, pembagian dividen, pembagian kekayaan,
dan saham preferensi kumulatif. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dan keuntungan diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dan tahun yang berjalan. Cadangan yang termasuk dalam modal di sini adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Lalu, ada laba ditahan. Laba ditahan ialah keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat dibayarkan sebagai juga dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahan yaitu keuntungan tersebutlah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan. Sebagaimana diuraikan di atas, apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Lalu, adapun beda modal asing dan modal sendiri yaitu modal asing, modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingan sendiri yaitu kreditur. Modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan maupun kerugian. Modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan. Modal yang dijamin. Lalu, modal sendiri. Modal terutama dalam kepentingan terhadap komunitas kelancaran dan terhadap kuantitas kelancaran dan keselamatan perusahaan. Modal dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan. Modal yang mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asesmen. Modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Modal sendiri juga menjadikan jaminan atas dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata yang terbata-bata ataupun dalam penyebutan nama yang salah dan sebagainya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.